Atas perkenannya, kita masih diberi nikmat sehat, sehingga pada siang ini kita masih bisa berkumpul di komunitas belajar hidup SDN Jatisari 3, yang pada siang ini akan membahas tentang disiplin positif, penerapan segitiga restitusi. Siang ini narasumber yang akan membawakan materi tersebut adalah oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Irfan Awaludin Ramdan. Selamat mengikuti webinar hari ini sampai akhir nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada Ibu Pengawas Binaan Gugus 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Neneng Sri Wiyanti SPD MM. Pada beliau diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti ini narasumbernya dari SD Jati Sari 3. Ya, betul, Bu. Luar biasa ya. Selamat kepada Bapak Irfan Awaludin ya sebagai narasumber ya. Untuk temanya juga sangat menarik ya. Tadi temanya sangat menarik. Mudah-mudahan dari pertama sampai terakhir berjalan dengan lancar. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua. Mungkin dari itu yang Bunda bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada Bapak Irfan dari Bu Nasi kami silakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Ani telah memberikan kesempatan kepada kami. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, untuk dulu kasusnya biar nggak ngantuk. Jamnya jam awan ini. Rawan ini soalnya. jalan di besar bambu. Cakep. Pulang ya, beli daun katut. Cakep. Hai Bapak dan Ibu guru. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ramai kayak ini kan nggak berasa sendiri saya bicara ya. Alhamdulillah, alamin Bapak dan Ibu guru hebat, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tirai Robi, bahwasanya kita bisa berkumpul pada acara Zoom meeting pada kali ini. Tiada lain ini agenda pimpinan dari SDN Jatisari 3 ya, dalam komunitas belajar, di mana kami membentuk komunitas itu Kombel Jatisari 3 hidup ya. Mudah-mudahan bisa dengan konsisten kami melaksanakan program komunitas belajar ini. Baik, di sini Bapak Guru kita mulai. Ini kita materi yang akan kita sampaikan adalah tentang disiplin positif, yang mana nanti dalam disiplin positif itu materi ini ada banyak yang manusia. Banyak sekali Pak. Yang antaranya ada pikiran kelas, yang betul ada kebutuhan manusia, kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol dulu, nanti itu ada banyak, dan nanti kita akan sempurnakan di proses segitiga restitusi. segitiga. Nah, di sini ada menurut filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewa Mitara dan Diana Egosen ya, di mana disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri ya. Kalau menurut beliau gitu kan, disiplin itu adalah bentuk kontrol diri yang nantinya akan mewujudkan tujuan yang mulia, sehingga tujuan mulia tersebut nantinya akanlah lahir dari nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga ketika kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, itu maka akan terlahirlah motivasi intrinsik yang akan terbangun. Dari motivasi intrinsik yang terbangun, nanti juga akan menggerakkan motivasi dari dalam dirinya sendiri juga. Nah, dari situ, dari semuanya, maka akan terbentuklah tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi.
semoga dengan pemaparan ini kita bisa membedakan nih Iya, betul. antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Hukuman. Jadi Pak Irfan, saya boleh itu dulu nggak nih? Ya, Untuk disiplin ini kan, atau segitiga restitusi ini lebih kepada mendisiplinkan anak kan ya. Nah, kemudian ada peribahasa mengatakan biasa maka akan bisa gitu. Ya, seperti itu ada kata itu. Nah, mungkin untuk kata disiplin ini, kadang kita pertama memang dipaksakan dulu nih anak. Karena memang kalau tidak dipaksakan, ini Tidak akan terbiasa. misalnya susah karena nggak terbiasa. Nah, karena kita awalnya dari pemaksaan, nanti mereka akan terbiasa. Nah, setelah terbiasa, maka mereka akan jadi bisa gitu. Untuk bisa misalnya datang tepat waktu, bisa memakai baju yang rapi. Nah, awalnya itu perlu pemaksaan. Nah, sedangkan tadi di awalnya itu kita tidak boleh memaksa. Nah, bagaimana Pak Irfan ini kalau ada seperti ini nih Pak Irfan? bisa dan terbiasa. Kalau tidak memaksakan berarti tidak terbiasa ya. Dan ada istilahnya Allahumma maksain. Iya. Ya, namun di dalam hal ini kita kan di sini mempelajari disiplin positif ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi gitu kan. Tetapi kita mesti menggali lebih jauh tentang cara mengisikan materi yang kita temukan ke dalam kehidupan sehari-hari kita dalam ya, seperti itu mungkin ini saya rasakan juga itu benar. Memang harus dipaksa gitu ya. Memang harus kita yang lebih ini ya, tapi kalau hukuman mari kita pelajari bagaimana nih agar kita tidak sampai menghukum anak gitu kan. Walaupun pada kenyataannya tanpa hukuman anak-anak tidak menyenangkan kita. Seperti itu kan yang Pak dimaksudkan. Baik Pak Irfan, berarti memang kita harus sumber daya manusianya juga yang kita harus selalu upgrade ya Pak ya. Nah ini nih, ada pertanyaan. Ya. Ketika mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, siswa disuruh mencatat 100 kali di dalam buku karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, Hukuman. hukuman. Ya. Kenapa hukuman tuh, Mak? Kenapa hukuman? Karena itu tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Bisa juga konsekuensi jika udah ada kesepakatan antar murid. Jika tidak Iya, mengerjakan maka disuruh nulis 100 kali gitu. Ya. Ma yang bener jawabannya yang mana Ma ini? Nah, Dua-duanya. Jadi ada bedanya ya Bu antara hukuman dengan konsekuensi. Harus milih nih. Melekat di korban. Bukan berarti tidak ada bedanya ya Bu. Antara hukuman dan konsekuensi nggak ada penyimpangan ya, nggak ada samar. Ini jelas. Kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Wah, salah dah. Konsekuensi. Nah, nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, hukuman ini atau konsekuensi? lari. Hukuman. Hukuman, Pak. Hukuman. Hukuman. Nah, Apakah benar jawabannya hukuman? Ya. Ya. Iya. Oke, untuk tebak-tebakannya. Kita masuk ke masih tentang disiplin positif. Di sini di materi inti yang selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol pada guru Bapak Ibu. Masih ada yang raise hand ini dari Pak Sukardi Alfareza. Barangkali silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya dengan Pak Sukardi. Saya dari SD Negeri Petukangan Selatan 02, Pak. Ini Pak, sebelum masuk ke 5 posisi kontrol guru terkait dengan tadi Bapak menyampaikan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ya Pak ya. Kan? Nah, di masing-masing dari yang tadi Bapak sampaikan yaitu terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi ini mempunyai ciri khas sendiri, di mana untuk hukuman itu kan sifatnya satu arah, bahwa guru yang memegang kendali
kepada siswa dalam memberikan hukuman karena mungkin dianggap siswa itu bersalah gitu ya. Kan dengan restitusi Pak. Nah kira-kira peran orang tua ini bisa masuk apa enggak Pak? Untuk memecahkan masalah itu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin minta ya semacam pendapatnya lah ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Soekardi. Pada dasarnya segitiga restitusi ini alat pengontrol untuk menstabilkan identitas murid itu sendiri. Jadi dilakukan memang langsung kepada anaknya, kepada anak didik kita, murid kita. Terlebih kalau misalkan dengan orang tua kita mungkin berkolaborasi bisa dilakukan juga. Jadi kita bercerita juga kepada orang tua yang melakukan kesalahan tersebut, sebutkan juga bahwa kita sudah melakukan langkah restitusi kepada bapak dan ibu. Kalau misalkan orang tuanya yang paham, itu pasti akan mengikuti juga mungkin langkah apa yang kita laksanakan, mungkin orang tua juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Tetapi kita akan bahas juga posisi segitiga restitusi itu dan ada contoh dari kasus penerapan segitiga restitusi itu dan nanti kita bisa integrasikan dengan hubungan orang tua muridnya. Untuk sementara seperti itu dulu Bapak Soekardi, kita lanjut dulu ke materi nanti untuk segitiga restitusi ada pembahasan lebih lanjut lagi. Ini Bapak dan Ibu motivasi dan ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses dan identitas kontrol diri. Dari motivasi tersebut, di sini ada guru berbuat, berkata, hasil, kemudian kaitannya dengan belajar berkualitas, murid berkata, dan pada murid. Masuk ke segitiga restitusi. Segitiganya warna merah. Segitiganya warna merah di luarnya, di dalamnya ada biru, gitu kan. Di sini sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, ada banyak kaitan yang harus dilaksanakan dulu untuk sebelum melakukan ini. Dan ini tidak akan berjalan kalau hal-hal yang pokok ini tidak dilaksanakan dulu. Yang antaranya adalah membuat keyakinan kelas. Iya, itu yang pertama dulu ya. Itu dasarnya ya. Kalau misal karena ketika anak membuat kesalahan, kalau kita tidak punya keyakinannya, nanti kita tidak punya dasar untuk anak memperbaiki seperti apa gitu. Nah, hanya di sini ada pertanyaan dari ini buat Bapak dan Ibu semuanya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah. Salah kata saya. Salah juga, salah. Katanya salah. Kalau salah, Salah. jawabannya adalah salah ya. Iya. Kita lihat dulu deh katanya dari keyakinan sama Peraturan. Iya. Kalau keyakinan itu lebih ke dua pihak antara guru dan murid itu dibuat kesepakatan bersama ya keyakinan. Kalau peraturan itu lebih sepihak. Sudah bisa membedakan ya antara keyakinan dan peraturan. Iya. Oke, jawabannya adalah salah ya. Nah, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal, betul atau salah? Ya, jawabannya adalah betul. Karena keyakinan kelas timbul dari hal-hal yang baik. Kalimat yang digunakan juga merupakan kalimat yang positif. Kayak tadi. Berarti emang enggak ngantuk. Menggunakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nah, sini saya ingin Bapak Ibu guru semuanya mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam kalimat yang berada di sebelah kiri. Menggunakan helm saat mengendarai motor, kebajikan apa yang ada di dalam kalimat tersebut? Jaga. Menghindari bahaya. Nah ini ya, menggunakan helm saat mengendarai motor itu nilai kebajikannya adalah keselamatan. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nomor 1 apa? Coba tebak. Dengan melengkapi. Ini kebutuhan dasar. Berdua, cinta dan kasih sayang. Nomor 1 apa? Nomor 1? Is
Kesenangan. 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 Oke, nomor 2. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Nomor 3. Kebutuhan. Keberatan. Nomor 2 cinta. Apa nih itu Kebobohan. kebablasan? Kebablasan. Kebebasan. Kebebasan. Nomor 3 apa? Kebebasan. Nomor 3. Kebebasan, Kebebasan. bukan Nomor 4. kebablasan. Ayo, ini konteksnya kebutuhan dasar manusia ya, jangan macam-macam. Bahan dasar. Yang 5 Penguasaan, penguasaan. bertahan hidup. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu seperti yang tadi saya sudah memaparkan bahwa tahapannya itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh penerapan dari segitiga restitusi ya. Akan disimak ya Bapak Ibu. Detail juga dia kan. Arianita. Sementara itu ada beberapa siswa yang tidak menggunakan baju olahraga dan mereka berada di ruangan kelas, sembunyi di ruangan kelas. Yuk kita ke ruangan kelas. Assalamualaikum. Kamu kenapa? Kalau yang lain ada 3 orang nih yang ada di sekolahnya. Kamu kenapa? Siapa lagi yang ini? Mari sini, mari. Kenapa sembunyi? Nggak usah sembunyi sih ya. Ya. Oke. Ya. Kenapa kalian pada sembunyi? Oke. Itu dari kalian katanya ada teman-teman yang masih kelas karena kamu kenapa olahraga? Di 15 memang belum tertarik ya, karena belum vaksin dulu. Ya, lupa nggak dibawa gitu. Kalau Malik kenapa mau olahraga? Oh, baru sembuh dari sakit. Jadi nggak ada niat buat ikut olahraga, jadi nggak mau olahraga gitu. Kalau Arya kita kenapa? Oh, kakinya lagi jadi olahraga gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Pak Guru tidak menyalahkan kalian. Nah, sekarang Pak Guru ingin menanyakan lagi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Keyakinan kelas dalam PJOK apa aja? Keyakinannya adalah satu, memakai baju olahraga. Memakai baju olahraga ya di saat pelajaran PJOK ya. Terus apa lagi? Oh, jika sakit, ya berarti diganti dengan tugas ya. Berarti Malik sama Arya Dita karena sakit, berarti nanti Pak Guru akan memberikan tugas tambahan ya buat kalian ya, buat mengganti sebagai pelajaran berjalan anak. Jadi kalau misalkan minggu depan biar nggak terulang lagi harusnya gimana? Tidurnya lebih cepat. Terus bajunya disiapkan ya, mau ya. Oke, terima kasih ya.
yang dikasih tahu ya. Rahasia masuk Rizky sama Pandu ya. Oke, Rizky dan Pandu ya. Barusan Pak Guru mendapatkan informasi dari adik-adik kelas kalian. Apa kalian udah ngelakuin apa barusan? Adik-adik kalian? Oke lah, Bapak tidak menyalahkan kalian karena Pak Guru juga yakin kalian itu karena sibuk banget ya main bola ya. Tadi adik-adik kalian lagi main bola ya di lapangan ya. Kalian ikut main bola juga ya. Padahal kan bukan pelajaran olahraga ya. Ya, olahraga dari ada waktunya. Kita waktunya di saat belajar beryoga sama. Sekarang Pak Guru mau tanya, kalian masih ingat nggak keyakinan kelas waktu pelajaran beryoga di apa aja? Sekarang untuk memperbaiki kesalahan kalian apa yang meminta maaf, benar, mau minta maaf, ikhlas minta maafnya, ya ikhlas nanti silakan minta maaf ke adik kelas kalian ya karena hak mereka udah kalian ambil tadi ya, kalian ngambil hak orang lain. Menghargai juga kan salah satu keyakinan kelas kita ya, menghargai orang lain. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Tidak menghargai lagi, terus oke, jadi kalau mau main bola di jam olahraga sama di ekstrakurikuler futsal ya. Ya itu ya. Ingat, silakan kembali ke kelas masing-masing. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai sini dari contoh yang saya paparkan, barangkali ada yang mau menambahkan, barangkali ada yang mau sharing tentang pengalaman, atau barangkali ada yang mau menguatkan tentang 3 langkah segera ini, silakan. Ini saya mau sedikit minta pendapat lagi nih Pak ya. Ya, silakan. Nah ini kan menarik sekali nih terkait dengan restitusi ya kan. Ya, bahwasanya kita itu meminta kepada anak untuk merasa sadar ya atas kesalahan yang dibuatnya ya dengan kita melakukan pendekatan yang sesuai dengan langkah-langkah yang ada di restitusi ya Pak ya. Kita memberikan kepahaman ya kepada anak ya terkait bahwa yang dilakukan itu adalah kan tidak baik ya kan, harapannya mereka tidak mengulangi lagi ke depannya gitu kan. Nah ternyata kan ini timbul masalah nih pada saat si anak ini mengadu kepada orang tua ya kan, bahwasanya saya dituduh nih Pak Bu sama gurunya gitu. Tapi kita memanggil si anak itu memang kita belum mengeluarkan barang buktinya ya Pak ya gitu ya. Nah sehingga si orang tua ini gitu kan ke sekolahan untuk mengklarifikasi benar enggak nih yang disampaikan oleh anak saya gitu kan. Nah sehingga mau nggak mau kan kita mengeluarkan akhirnya ini Pak BB-nya gitu. Proses restitusinya sudah berhasil dilaksanakan. Validasi tindakan kesalahannya pun sudah divalidasi sama anak. Terus keyakinannya pun anak-anak sudah mengemukakan, tetapi ada pihak ketiga yang memang langsung menuduh kepada Bapak gitu mungkin ya karena laporan dari anak tindakan tersebut gitu ya. Jadi ini kan istilahnya bukan lagi antara siswa dengan guru mungkin kalau seperti ini, tetapi udah ada pihak ketiga yang dilibatkan sehingga pihak ketiga tersebut langsung istilahnya menghardik Bapak bahwa Bapak menuduh anaknya melakukan perbuatan yang salah seperti itu. Mungkin Pak ininya ya benang merahnya. Ya kurang lebihnya seperti itu loh Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Bapak sudah melaksanakan segitiga restitusi ini dengan runtut gitu Pak, menstabilkan sudah, validasi yang salah sudah, kemudian menanyakan keyakinan juga anak sudah sudah di luar segitiga restitusi. Terima kasih Bapak atas kisahnya, sangat menginspirasi. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Sutardi.
Ya bentar, tadi saya mengundang Ibu pengajar praktik saya, Bu Ani, barangkali Ibu Haja udah masuk Oh ya, ya, Ibu Haji Endang. Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya Ibu, ini saya lagi memaparkan tentang disiplin positif sama segitiga restitusi, dan ternyata Ibu di sini dari rekan-rekan guru di sekolah lain ada permasalahan, ternyata segitiga restitusi sudah dilaksanakan, bahkan sama anak juga sudah clear, tetapi ketika sudah clear itu anak pulang laporan ke orang tua tidak terima dengan laporan anaknya, bahkan orang tua kembali ke sekolah menghardik gurunya bahwa guru tersebut sudah menuduh anaknya telah berbuat salah gitu. Kalau seperti itu tadi sudah saya paparkan juga Ibu bahwa Bapak sudah melaksanakan segitiga restitusi, namun itu di luar konteks segitiga restitusi tersebut, dan itu merupakan permasalahan baru yang memang tidak bisa diselesaikan dengan restitusi seperti itu Ibu. Barangkali ada penguatan dari Ibu tentang perjalanan kisah yang barusan dipaparkan Bapak Soekardi Ibu. Nah, Bapak Soekardi tadi bertanya tentang restitusi yang bisa terintegrasi dengan orang tua, itu bagaimana kira-kira pendapatnya gitu, meminta pendapat itu. Oh, mungkin sedikit Pak Irfan. Ketika orang tua itu tidak terima, mungkin dipanggil dulu ke sekolah dengan cara baik-baik, diberikan pengertian, gitu, pemahaman bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi, gitu kan. Tapi bukan berarti kita merestitusi orang tua tersebut ya, tidak. Jadi kita pakai metode coaching aja. Nanti orang tuanya kita panggil gitu kan, dengan sekolah, kemudian dikasih pengertian gitu seperti apa permasalahannya. Insya Allah orang tua juga akan menerima kalau ternyata anaknya salah gitu, atau anaknya melakukan kesalahan. Seperti itu Pak Irfan, mungkin baik-baik dipanggil ke sekolah. Oke, terima kasih Ibu. Nah itu Bapak Soekardi itu Ibu pengajar praktik saya ya di CGP Bapak Soekardi. Jadi saya kalau ada permasalahan sulit untuk dijawab, saya konsultasinya ke beliau Bapak. Jadi gitu Pak. Jadi untuk orang tua diintegrasinya berupa coaching katanya gitu. Jadi restitusi sebaiknya dilakukan kepada anak didik kita saja gitu. Restitusi integrasinya nanti dengan coaching, dengan memanggil orang tua berbicara secara langsung kepada orang tua. Tadi kita sudah mau masuk ke langkah refleksi ya gitu. Barangkali siapa yang mau merefleksi tentang kegiatan webinar kita hari ini? Sini ada indikasinya nih, ada 4P. Bu I mau merefleksi? Yang pertama, saya coba dulu ya. Boleh. Yang pertama, peristiwa apa yang Bapak Ibu alami selama webinar? Yang tadinya gelap, apa itu restitusi, saya belum paham, cuma sering Segitiga disebut-sebut. restitusi, Akhirnya, oh itu. Terus perasaannya selama mengikuti webinar, ya senang aja punya informasi baru gitu yang bisa saya terapkan. Pembelajaran apa yang didapat? Ya ini tadi langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kita nggak langsung menjudge anak, tapi kita cari dulu masalahnya, kemudian nanti kita tanyakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi, kemudian baru menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Yang keempat, penerapan yang seperti apa? Saya akan coba 3 langkah segitiga restitusi di dalam kelas. Itu aja. Oke. Bisa merefleksi, enak banget ke badannya kalau udah direfleksi, Nah itu ya, Bapak dan Ibu juga bisa menerapkan refleksi setelah pembelajaran ya. Itu bisa juga ditanyakan kepada anak itu. Jadi peristiwa apa yang yang kalian alami pada hari ini. Misalkan sebelum pulang nih, seharian ini kamu mendapatkan peristiwa apa aja selama pembelajaran di sekolah. Kemudian perasaan kamu hari ini
bagaimana setelah belajar seharian bersama ibu di sekolah, terus pelajaran apa aja yang kamu dapatkan hari ini. Nah, setelah belajar ini, kamu ke depannya mau melakukan apa tentang pembelajaran yang didapatkan. Itu bisa Ibu, Bapak untuk diterapkan refleksi setelah pembelajaran selesai. Dicukupkan sekian, jadi topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya, semangat ya. Kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas 1B. Di sini Pak Guru akan membantu Ibu Wiwi, wali kelas kalian. Kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu apa sih? Udah ada yang tahu belum? Kesepakatan kelas itu apa? Belum tahu? Belum tahu kesepakatan kelas itu apa? Jadi kesepakatan kelas itu nanti perjanjian antara kalian sama ibu guru. Jadi nanti biar pembelajaran kalian aman, nyaman, tertib, kemudian enak didengarnya kalau misalkan lagi belajar. Nah, itu nanti harus bikin dulu kalian kesepakatan dan keyakinannya, ya. Jadi misalkan kita sekarang barusan udah selesai di sini membuat kesepakatan kelas ya, ada 5 poin di sini. Nah, ini nanti kalian jalani dengan ibu guru ya, sudah disepakati. Jadi harus dilaksanakan setiap hari ya. Mengerti semuanya? Oke, berarti nanti sama ibu guru bikin kesepakatan kelas di dalam karton ya. Dihias nanti pakai bunga-bunga. Ya, kita tempel di dinding. Ya. Oke? Siap laksanakan? Ya. Siap melaksanakan keyakinan kelas? Ya. Siap melaksanakan kesepakatan kelas? Ya. Oke, dicukupkan sekian dari kami wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kenapa nangis suruh sini Jikrinya? Ayo Jikri masuk. Gak apa-apa. Yuk duduk. Kenapa nangis? Diajak sama siapa? Irsa. Sama Irsa. Diajaknya bagaimana? Ya, sekarang nggak boleh nangis ya. Kenapa? Bilangin gimana? Mukul siapa? Kamu awalnya mengejek Zikri. Gimana? Bilangin. Kamu? Saya bilangin tuh Zikri ntar dulu malah dia mukul kamu. Kan kamu tahu nggak keyakinan kelas waktu kita belajar diantaranya adalah saling menghargai ya. Ya, saling menghargai, menjadi teman ya. Nah, jadi kan kalau misalkan kamu berantem sama Jikri berarti udah nggak saling sayang, udah nggak menghargai ya. Jadi sekarang nih, kamu mau tanya ke kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu apa aja? Mau minta maaf nggak ke Jikri? Oh, mau minta maaf. Mengulangi lagi, mengejek. Tidak mengulangi mengejek ya. Kalian kan harus saling menyayangi ya. Ya, terima kasih. Udah jangan nangis. Jangan lagi ke lapangan. Saling sama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Purnamasari, guru kelas 1 di SD Jatisari 3. Saya Nasiliana Sari, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Jatisari 3. Saya Ibu Kurniasi SPD, guru kelas 1. Saya adalah rekan sejawat dari Pak Irfan Awaludin Ramadan yang sebagai calon guru penggerak di angkatan 11. Nah, Pak Irfan ini sudah menerapkan atau sudah melakukan pengimbasan untuk budaya disiplin positif. Di antaranya Pak Irfan dan saya sudah berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas di kelas 1B. Pak Irfan sudah melakukan penerapan
segitiga restitusi yang diadakan di sekolah kami. Beliau berkolaborasi dengan saya dalam penerapan segitiga restitusi. Kami berharap Pak Irfan bisa mengimbaskan budaya disiplin kepada rekan-rekan, kemudian kepada siswa-siswa SDN Jatisari 3. Semangat Pak Irfan. Semangat untuk Pak Irfan. Semangat Pak Irfan.